Selamat pagi anak-anak. Tetap bersemangat di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bu Ari harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar membaca. Coba angkat tangan siapa yang sudah pintar membaca. Saya Bu. Ya, anak-anak semuanya sudah pintar membaca. Sekarang kita mau belajar membaca dengan benar. Bagaimanakah cara membaca dengan benar? Anak-anak, ketika membaca, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan yang pertama adalah lafal. Lafal adalah pengucapan kata. Nanti anak-anak kalau membaca hurufnya A, I, U, E, O harus tepat. Dan ketika membaca mulutnya dibuka ya. Lalu yang kedua, apalagi yang harus diperhatikan ketika membaca? Yaitu intonasi atau lagu kalimat. Bu Ari, kalimat kok ada lagunya? Sama seperti menyanyi ya nak? Nah benar, anak-anak ketika membaca itu juga sama seperti menyanyi, ada lagunya. Mari kita belajar yang pertama tentang lafal atau pengucapan kata. Anak-anak bisa disiapkan buku 1D. Sudah, buku tematik 1D. Perhatikan Bu Ari di halaman 80. Kita akan belajar lafal dan intonasi saat membaca. Perhatikan anak-anak, ketika anak-anak membaca, bedakan lafal yang benar dan lafal yang kurang tepat. Nih, coba nomor 1 ya. Keluarga Pak Sigit bertamasya ke desa. Mana lafal yang tepatnya? Anak-anak, perhatikan. Mari kita buka mulutnya bersama-sama ketika membaca agar lafalnya jelas. Perhatikan Bu Ari. Keluarga Pak Sigit bertamasya ke desa. Jadi huruf A mulutnya dibuka. Huruf I, anak-anak bisa tunjukkan giginya. I, U, E, O. Harus tepat ya. Itu yang disebut dengan lafal. Ayo perhatikan lagi. Kita baca yang kedua. Nomor 2. Udara di desa terasa segar. Benarkah seperti itu lagu kalimatnya? Mari kita belajar lagu kalimat atau intonasi yang benar. Perhatikan. Udara di desa sangat segar. Jadi ketika membaca seperti ada lagunya anak-anak. Ya, jangan langsung disambung terus, tidak ada lagu kalimatnya. Kita coba lagi, sekali lagi, lagu kalimat yang benar di nomor 3. Contoh lagu kalimat lagi yang kurang benar. Kak Bintang memancing ikan di sungai. Betulkah seperti itu? Mari kita perbaiki. Kak Bintang memancing ikan di sungai. Nah, itu tadi pembelajaran tentang lafal dan intonasi. Mari kita coba bersama-sama, kita membaca bersama-sama di halaman 76. Kita baca menggunakan lafal dan intonasi yang benar. Mari kita coba. Keluarga Pak Sigit sangat rukun. Bila ada masalah,
bermusyawarah. Mereka membicarakan tempat untuk bertamasya. Nah, begitulah tadi anak-anak cara membaca dengan benar dengan memperhatikan lafal dan intonasinya. Anak-anak dengan rajin membaca, lama-kelamaan nanti anak-anak semakin pintar membacanya. Dan dengan membaca yang benar, maka enak didengar bagi orang yang mendengarnya. Sudah ya pembelajaran hari ini tentang cara membaca yang benar. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Terima kasih Bu Ari tadi sudah membuka untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini Bu Vivi mengajak untuk kembali mengingat materi bangun ruang tabung. Kemarin kita sudah belajar apa itu tabung. Ya, bangun ruang tabung ada yang masih ingat? Sisinya ada berapa? Benar, ada 3 ya. Ada 2 sisi atas dan bawah, kemudian ada sisi lengkung di tengah. Ya, Bu Vivi masih bawa contoh bendanya ya. Ini apa? Ini celengan. Celengan salah satu bangun ruang tabung ya. Sisi atas berbentuk lingkaran, kemudian sisi bawahnya juga lingkaran, kemudian ada tengahnya sisi lengkung. Nah, bangun ruang disebut bangun ruang karena bangun ini bisa ada ruang kosong untuk diisi ya. Kalau celengan ini anak-anak biasanya mengisi apa? Iya, mengisi uang ya. Mengisi uang dimasukkan ke dalam celengan. Maka ini adalah contoh benda menyerupai bangun ruang tabung. Ada lagi botol minum ya. Walaupun berlekuk-lekuk seperti ini juga bangun ruang yang menyerupai tabung, benda menyerupai tabung. Karena atasnya ini berupa lingkaran, bawahnya juga lingkaran, kemudian terdapat sisi lengkung. Ini juga bisa diisi ya. Diisi apa? Diisi minum ya. Anak-anak bisa mengisi dengan minuman kesukaan kalau kalian membawa untuk bekal ke sekolah. Ada lagi kemarin toples ya. Toples ini juga merupakan benda yang berbentuk tabung. Ini juga nanti bisa diisi ya. Ada isinya, bisa diisi makanan kesukaan. Nah, kemarin ada yang bingung. Ada gambar pensil ya, pensilnya sudah diraut. Terus banyak yang bingung ini bangun tabung atau tidak. Nah, Bu Vivi di sini akan menjelaskan lagi. Memang di soal kemarin ada gambar pensil yang sudah diraut, tetapi kita melihat pensil itu dalam bentuk utuh. Nah, anak-anak, pensil itu sendiri bentuknya ada yang berbentuk menyerupai tabung, tapi ada juga yang tidak. Jadi anak-anak harus perhatikan ya. Bu Vivi bawa 2 contoh. Pensil yang pertama, yang hitam ini ya. Anak-anak perhatikan. Bu Vivi dekatkan ya. Bentuk sisi atasnya, kemudian sisi bawahnya. Ya, kira-kira bentuknya lingkaran tidak? Tidak ya. Pensilnya Bu Vivi ini bentuknya adalah bangun segi 6. Berarti pensil yang hitam ini berbentuk tabung tidak? Tidak ya, pensil yang hitam ini tidak berbentuk tabung. Nah, kemudian Bu Vivi punya lagi pensil, di gambarnya Spiderman. Kita lihat ya. Ya, kita lihat sisi atasnya. Perhatikan baik-baik.
Sudah? Bentuknya apa? Iya, bentuknya lingkaran. Berbeda ya dengan yang pensil hitam tadi. Nah, berarti pensil yang ini berbentuk, iya, menyerupai bangun ruang tabung. Bu, memangnya bisa diisi? Ini isinya adalah arang ya, arang pensil yang bisa kalian gunakan untuk menulis. Nah, jadi ini disebut menyerupai bangun ruang tabung. Jelas ya? Jadi anak-anak perhatikan gambarnya dulu. Baik, ada lagi, yaitu spidol ya. Spidol ini juga mungkin besok kalau anak-anak melihat gambarnya seperti ini karena sudah dibuka ya. Nah, spidol ini juga berbentuk tabung. Di dalamnya bisa diisi tinta ya, diisi tinta untuk menulis di papan tulis, menulis di kertas. Kemudian ada, ya, ini ada cangkir atau gelas ya. Anak-anak tentu sudah tahu ini bisa diisi. Baik, itu tadi pembelajaran mengulang materi tentang bangun ruang tabung. Semoga anak-anak menjadi lebih paham ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati.